Halo, selamat siang saudara, selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada para narasumber, para pembicara, kemudian para peserta, mahasiswa yang sudah bergabung di webinar seri Dialog Kampus yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Tema siang hari ini adalah peran kampus dan mahasiswa sebagai agent of change dalam upaya Indonesia bebas kusta. Bersama saya Rizal Wijaya. Baik, dan sebelumnya kami juga akan mengajak Anda nih kepada para peserta ya untuk tetap join di sini karena kita punya banyak sekali informasi yang akan dibagikan melalui diskusi pada webinar siang hari ini yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Dan kalau berbicara soal kusta, Indonesia termasuk negara dengan peringkat ketiga total kasus kusta terbesar di seluruh dunia. Dan kusta disebut sebagai penyakit kutukan, tidak bisa disembuhkan dan perlu dijauhkan. Padahal kusta adalah penyakit yang penularannya tidak mudah. Kusta bisa disembuhkan, tetapi jika terlambat ditemukan atau tidak diobati, kusta ini dapat menyebabkan disabilitas. Nah, orang yang terdiagnosa kusta maupun penyandang disabilitas akibat kusta ini seringkali mendapatkan stigma dan perilaku diskriminatif dari masyarakat karena mendapat informasi yang tidak benar tentang hal tersebut. Dan kondisi ini tentunya membuat banyak orang dengan gejala kusta enggan memeriksakan dirinya dan pada akhirnya menghambat penanggulangan kusta dan pencegahan disabilitas yang lebih parah. Minimnya minat tenaga kesehatan yang fokus pada isu kusta ini juga menjadi hambatan tersendiri. Kampus-kampus kesehatan perlu berbuat sesuatu untuk menarik minat mahasiswa dan tentunya dosen untuk berbuat sesuatu untuk kusta. Mahasiswa sebagai agen perubahan, kemudian cendekiawan dan lokomotif penggerak perubahan ke arah yang lebih baik, ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dalam memberikan sumbangsih pada penanganan kusta di Indonesia. Melalui pengetahuan, kemudian penelitian, pengabdian, dan pengembangan pada isu kusta yang komprehensif dan inovatif untuk Indonesia bebas dari kusta. Nah, untuk mendukung pemerintah mewujudkan Indonesia bebas kusta, NLR Indonesia sebagai organisasi yang menaruh perhatian pada isu kusta dan konsekuensinya, disabilitas, stigma, diskriminasi, dan lain-lain, terus melakukan berbagai inisiatif program seperti melalui program pemberian obat pencegahan yang komprehensif dan sistematif, dan tentunya beberapa riset inovatif. Namun memang tanpa keterlibatan luas dari berbagai elemen masyarakat, upaya penanganan kusta tidaklah cukup kuat. Salah satunya adalah kolaborasi Pentahelix yang melibatkan salah satunya unsur akademisi, yaitu dunia kampus dan tentunya sektor media. Nah, untuk membahas lebih dalam seputar peran kampus dan mahasiswa sebagai agen perubahan dalam upaya Indonesia bebas kusta, kita akan berbincang lebih dalam bersama tiga narasumber yang sudah terhubung secara virtual pada siang hari ini melalui aplikasi Zoom ya. Saya akan sapa terlebih dahulu satu persatu narasumber kami. Yang pertama ada Bapak Suwata SKM selaku Wasor Kusta Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Selamat siang Pak Suwata. Pak Suwata belum terdengar. Ya, Pak Suwata. Pak Suwata masih belum terdengar jelas suaranya, belum keluar, masih di mute. Ya, bisa lebih dekat lagi ya, bisa lebih dekat lagi mungkin dengan Mbak. Ya. Selamat sore untuk teman-teman semua. Ya, salam sehat Pak Suwata. Kemudian yang kedua, kami juga akan menyapa Bapak Haji Sutangi SKP MKes selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Wiralodra Indramayu. Selamat siang Pak Haji Sutangi. Assalamualaikum Pak Haji Sutangi. Mohon maaf, audionya masih belum terdengar. Masih di mute. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya indah sekali ya. Ternyata tadi belum terdengar jelas soalnya. Pak Sutangi, salam sehat Pak Sutangi. Alhamdulillah sehat selalu. Ya, dan berikutnya yaitu Bapak Denny Suryadharma selaku Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Jaringan Media Siber Indonesia JMSI Jawa Barat. Selamat siang Pak Denny. Pada mancing, halo, selamat siang Pak. Kumaha Daramang?
Alhamdulillah sehat. Sehat. Saya bisanya bahasa Sunda daramang doang. Nanti kita belajar, Pak. Belajar perlu banyak belajar memang. Baik. Dan selanjutnya saya juga akan memberikan informasi kepada seluruh peserta yang sudah join ya di acara webinar pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya, atas kehadirannya kepada rekan-rekan mahasiswa yang mungkin sudah mulai disibukkan dengan segala aktivitasnya ya. Nanti teman-teman mahasiswa boleh juga ikut terlibat dalam perbincangan atau diskusi bersama para narasumber pembicara kami pada siang hari ini. Nanti saya akan berikan sesi khusus ya. Dan ada hadiah bagi 10 orang dengan pertanyaan terbaik dan tentunya jawaban terbaik dari pertanyaan yang saya akan berikan kepada para mahasiswa. Nah, hadiahnya apa? Berupa e-wallet ya, sebesar Rp50.000 masing-masing peserta yang akan dipilih. Baik, dan saatnya sekarang kita akan masuk sesi pemaparan. Yang pertama, saya akan berikan waktu kepada Bapak Suwata SKM, Wasorkusta Dinas Kesehatan Kabupaten Subang untuk memberikan pemaparan dan kami berikan waktu kurang lebih 25 menit. Pak Wata sudah siapkah? Audionya boleh dicek terlebih dahulu. Ya, Pak Suwata ternyata agak ada sedikit gangguan teknis ya mungkin ya dengan audionya. Mungkin boleh sambil menunggu untuk kita mendapatkan suara terbaiknya Pak Suwata. Karena saya juga udah pernah ketemu dengan Pak Suwata langsung nih waktu di Cirebon, acara di kampus Stikes Cirebon ya. Iya, ini suaranya mirip Afgan sebenarnya. Pak Suwata bisa mendengar suara saya, tapi Pak Suwata tidak bisa terdengar suaranya. Mohon maaf Pak Suwata. Ya, sambil coba dicari solusinya, saya akan berikan terlebih dahulu waktu untuk pemaparan yang pertama, yaitu Bapak Haji Sutangi SKPMKes selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Wiralodra Indramayu. Kami akan berikan waktu kurang lebih 15 menit dari sekarang. Kami persilakan kepada Bapak Haji Sutangi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut materi slide berikutnya. Sebagai pendahuluan bahwa kita sadari bahwa kusta itu masih dianggap sebagai penyakit kutukan, guna-guna ataukah keturunan ya. Nah, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa penyakit ini penyakit yang mematikan, penyakit yang ganas karena merusak organ tubuh, terutama wajah dan anggota gerak. Penderita ini banyak sekali dijauhi oleh masyarakat di sekitarnya. Nah, jadi kita lihat kasihan mereka suka dikucilkan dan masyarakat menjauh. Nah, dengan demikian penderita ini akan menjadi malu untuk kontak sesama temannya, sesama tetangga. Dia akan malu untuk berobat. Sehingga mereka berobat juga biasanya akan mencari tempat-tempat yang alternatif yang tidak dikenal oleh masyarakat sekitarnya. Nah, kalau sekiranya pengobatan ini tidak tepat, maka penyakit akan terus berlanjut. Nah, kita lanjut slide berikutnya. Nah, kita di sini Fakultas Kesehatan Masyarakat yang merupakan pencetak ahli-ahli kesehatan masyarakat menyadari kondisi kesehatan masyarakat yang seperti ini. Nah, sehingga kami melibatkan mahasiswa. Kenapa? Karena mahasiswa sebagai calon ahli kesehatan masyarakat yang perlu dibekali ilmu-ilmu yang kan sesuai dengan bidang keahlian. Nah, dengan demikian kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan berupa dengan masalah-masalah di sekitar kita. Kurikulum kami di Fakultas Kesehatan Masyarakat selalu dilakukan peninjauan. Setiap 2-4 tahun kita selalu tinjau. Nah, peninjauan ini akan selalu
menitik beratkan pada kebutuhan pembekalan mahasiswa sebagai calon ahli kesehatan masyarakat. Kita lanjut. Ini ada beberapa mata kuliah yang mendukung pemahaman mahasiswa terhadap penyakit kusta. Di antaranya adalah penyakit biomedik. Di sini ada biomedik 1 sampai 3. Dalam penyakit epidemiologi biomedik ini, nah kita akan mempelajari dari anatomi fisiologi tubuh, fisika, kimia, dan nanti pada biomedik ketiga akan dijelaskan tentang penyakit, tentang parasitologinya, mikrobiologi dan parasitologi. Kemudian kita juga mempelajari epidemiologi, sehingga bagaimana perkembangan penyakit kusta yang ada di sekitar kita ini, khususnya di Indramayu. Kemudian ada juga penyakit yang secara khusus, yaitu epidemiologi penyakit menular. Salah satu yang dibahas adalah penyakit kusta. Kemudian mata kuliah lain yang mendukung adalah promosi kesehatan. Bagaimana mahasiswa bisa menyampaikan ilmunya kepada masyarakat. Nah, ini ada ilmu tentang promosi kesehatan masyarakat. Dan juga ada manajemen kesehatan, dan juga supaya bisa berinteraksi dan bisa diterima oleh masyarakat, maka ada mata kuliah sosioantropologi. Selain itu ada juga beberapa mata kuliah yang lain yang relevan. Berikutnya. Nah, dalam memberikan pemahaman pada mahasiswa, kami dengan menggunakan prinsip-prinsip metodik didaktik ya. Jadi artinya tidak hanya sekedar tahu, kita membelajarkan mahasiswa supaya betul-betul paham tentang penyakit kusta ini. Kita mulai dari kognitif dulu. Dari kognitif, mahasiswa menyusun makalah untuk mendiskusikan di kelas dengan menggali sumber-sumber belajar. Jadi mereka secara mandiri membuat makalah-makalah ini, ya, kemudian menyusun buku-buku, bisa diambil dari perpustakaan, nah, bisa juga membuat buku diambil dari buku online, dari jurnal dan sebagainya. Nah, sehingga target dari pemberian kognitif ini, mahasiswa mampu memahami bagaimana penyakit kusta ini bisa menular dan dampaknya yang terjadi manakala seseorang menderita penyakit kusta tersebut. Nah, kemudian karena kita bicara secara komunitas, maka kita juga melakukan prevensi, baik primer, sekunder, dan juga tersier. Sebelum masyarakat tertulari, maka kita melakukan pencegahan secara primer. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini mahasiswa harus paham. Ketika masyarakat sudah terserang penyakit kusta, apa yang harus dilakukan? Yaitu adanya deteksi dini dan pengobatan tepat, supaya tidak menimbulkan kesesatan. Nah, berikutnya ada prevensi tersier. Nah, sehingga mereka yang sudah mengalami cacatan, bagaimana kita memberikan pemulihan supaya mereka bisa beraktivitas dan bisa diterima kembali oleh masyarakat. Peran dosen di sini adalah meluruskan dan menambahkan pemahaman sesuai dengan tingkat kesulitan yang ditemui mahasiswa tersebut. Nah, jadi kami harapannya secara objektif betul-betul dipahami. Nah, bagaimana dengan secara efektifnya sikap yang diterima oleh masyarakat, oleh mahasiswa ini? Berikutnya, slide berikutnya. Nah, secara efektif, mahasiswa menyampaikan pendapat atau sikap terkait dengan penderita kusta.
dan kondisi situasi penyakit kusta di lingkungan masing-masing. Mungkin mereka menemui tetangganya ataukah mereka ketemu di jalan, terutama mereka yang sudah cacat. Nah, kita lihat dari pemahaman ini, kalau sekiranya mahasiswa menemukan seseorang, saya mohon maaf juga pada NLR karena gambar-gambar saya juga ambil dari NLR ya. Ini kalau sekiranya memberikan gambaran penyakit kusta yang menyerang kulit ini terjadi pada kerusakan kulit, nah apa pendapat mereka? Kalau sekiranya hanya sebatas bercak saja seperti panu, tentu banyak mahasiswa yang menganggapnya sebagai hal yang biasa. Tetapi kalau sudah sekiranya meluas sampai 1 kaki atau bahkan lebih, mungkin mahasiswa akan memberikan pemahaman yang lebih serius. Disinilah kita bisa menggali, bisa memberikan pemahaman secara afektif apa yang dirasakan oleh mahasiswa. Berikutnya kita lihat slide berikutnya. Nah, bagaimana pula pendapat mahasiswa bila menemukan seseorang yang memiliki wajah seperti ini ya. Ini wajah yang menderita penyakit kusta ini, tentunya mahasiswa ada yang baru tahu, ada dari gambar ini, ataukah ada yang pernah tahu. Bagaimana dengan pendapat gambar ini? Nah, sehingga mereka akan terbangun afektifnya apa yang terjadi. Nah, berikutnya, contoh gambar berikutnya. Nah, bagaimana pula kalau kita melihat adanya gambar seperti ini? Karena penderita banyak yang menderita seperti ini, yaitu gangguan saraf tepi. Mereka tidak merasakan nyeri karena saraf sensoris mereka sudah rusak. Nah, sehingga tidak merasakan adanya nyeri, adanya panas, adanya gatal. Sehingga mereka akan mudah sekali ketika tertusuk bisa berlanjut menjadi borok. Karena terinfeksi atau karena panas sehingga mengalami luka bakar. Tetapi bagi penderita sendiri tidak merasakan panasnya tersebut. Sedang kulitnya atau jaringan kulitnya rusak dan terinfeksi sehingga bisa lebih parah lagi. Nah, ini adalah contoh daripada gangguan saraf tepi ya, sensorik dan motoriknya mereka bisa akan motor terganggu, dia akan terlena sehingga akan bisa menjadi tangannya tidak lurus. Kalau bahasa sini namanya kiting, ya bahasa daerah Indramayu itu kiting. Dan kiting nama seseorang, tapi bentuk tangan seperti ini namanya kiting. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, bagaimana pendapat dan atau sikap mereka mahasiswa ini bila pengobatan penderita kusta seperti ini? Ini sudah menunjukkan keberhasilan. Nah, kita harapkan dari sikap ini bahwa penyakit kusta itu adalah penyakit yang bisa kita obati. Sehingga tumbuh sikap yang positif, tidak perlu menjauhi, tetapi berusaha untuk menemukan, mengobati, dan tidak mendiskriminasikan atau mengucilkan para penderita ini. Nah, tentunya dengan senyuman yang bagus ini, tentu mahasiswa juga bisa akan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas secara sikapnya. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, kita juga tunjukkan bagaimana cara pemeriksaan mereka kita harapkan terampil untuk memeriksa
tanda-tanda dari penyakit kusta ini. Kalau sekiranya ini adalah kusta, tentu akan terjadi penurunan sensasi. Jangankan dengan kapas yang seperti ini, ya jangankan seperti kapas seperti ini, mereka tidak akan merasakannya. Dengan jarum pun mereka biasa tidak merasakannya. Nah, kalau betul positif, ini akan tidak bisa merasakan. Jadi penderita diminta untuk tutup mata, kemudian kita sentuhkan kapas. Penderita suruh menghitung berapa kali. Nah, kalau sekiranya mereka mengalami gangguan pada saraf sensori, tentu akan salah memberikan jawaban. Berikutnya, nah ini contoh-contoh bercak-bercak yang ada pada tubuh pasien dengan kusta tersebut. Berikutnya, nah ini juga sama yang ada di punggung. Ini dengan batasan yang jelas. Tentunya akan sangat berbeda dengan penderita panu atau kadas. Dan juga akan berbeda dengan kaligata. Karena banyak juga yang menganggap karena mereka malu suka menyampaikan bahwa ini adalah penyakit kaligata atau gatal karena alergi debu. Padahal bisa jadi mereka adalah menderita kusta. Berikutnya, nah untuk peran perguruan tinggi dan mahasiswa di sini dalam rangka kepedulian kami dalam melakukan pemberantasan penyakit kusta atau pada saat sekarang ini pada kondisi eradikasi atau eliminasi kusta ya. Kita di Indramayu diharapkan eliminasi kusta pada 2024. Nah, kita bisa melakukan praktek di lapangan, itu ada PBL. Praktek belajar lapangan. Jadi artinya setiap mata kuliah terkait, nah khusus di sini penyakit menular, maka praktek di lapangan untuk menemukan kasus dan penanganan penderita tersebut, baik secara individual maupun secara komunitas. Karena kita kesehatan masyarakat, nah tidak perseorangan saja, tetapi menyangkut kesehatan masyarakat secara keseluruhan, sehingga bisa melakukan prevensi atau pencegahan secara primer. Kemudian ada juga praktek kerja lapangan. Nah, praktek kerja lapangan itu mereka pada semester 7 ya, mereka sudah lebih tinggi lagi. Nah, kalau PKL ini biasa tertuju pada peminatan. Misalnya yang peminatan epidemiologis atau ke penyakit kesehatan lingkungan, ini akan bisa menemukan pasien-pasien seperti ini. Atau secara keseluruhan yaitu pada kegiatan kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata mahasiswa dibagi beberapa desa, beberapa kelompok dan melakukan kajian kesehatan pada desa-desa tersebut. Selain itu, kami juga memiliki daerah binaan. Nah, disinilah peran daripada mahasiswa dan dosen dalam rangka kepedulian pada masyarakat dan juga tentunya termasuk pada bagaimana penanganan penyakit kusta. Kita akan sangat sinergis kalau sekiranya saling memberikan pemahaman ya. Kami juga sudah tentu dengan kondisi seperti ini sudah siap, apalagi kalau sekiranya memang ada lebih penekanan. Beberapa bulan ini memang kami juga koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan juga pada puskesmas menawarkan pada
mereka apa yang perlu kami bantu dari perguruan tinggi dalam rangka mensukseskan program-program yang ada di Dinas Kesehatan maupun ada di puskesmas tersebut. Ya, kami baru minggu yang lalu ya roadshow ke puskesmas. Alhamdulillah banyak juga puskesmas yang paham dengan apa yang disampaikan kami dari perguruan tinggi. Walaupun ada puskesmas yang awalnya tidak paham dengan kedatangan kami, nah, sehingga menganggap bahwa kami satu merepotkan, yang kedua adalah sebaliknya tidak mampu membayar. Nah, itu hanya salah satu puskesmas yang tidak memahami seperti itu. Tapi setelah kita jelaskan, akhirnya malah mereka kembali. Justru ini adalah peluang bahwa ternyata perguruan tinggi itu memang sangat dibutuhkan dalam rangka penyelesaian masalah-masalah di masyarakat. Nah, sehingga dengan demikian kami bisa melakukan pencegahan penularan penyakit ini sesuai dengan hierarkinya, yaitu dari prevensi primer, prevensi sekunder, dan tersier. Nah, kalau sekiranya ini dijalankan dengan baik, dan niscaya target kita atau cita-cita kita bebas dari kusta menjadi terwujud. Berikutnya. Nah, dalam memberikan media promosi, kami mahasiswa berikan pembekalan. Mereka bisa melakukan penyuluhan kepada kelompok di masyarakat yang berisiko. Dengan media apa? Mereka bisa juga menggunakan poster-poster, ataukah sekarang lebih canggih lagi, sudah banyak alat-alat yang dibutuhkan, apa yang tersedia. Nah, bisa menggunakan LCD proyektor. Di setiap kecamatan, setiap puskesmas sekarang sudah, saya yakin sudah banyak yang memiliki LCD proyektor. Namun demikian, kalau sekiranya dibutuhkan, kami dari fakultas itu sering memberikan pinjaman kepada mahasiswa untuk penyuluhan di masyarakat. Untuk penyebarluasan aktivitas mahasiswa yang dilakukan, mereka biasa mengupload pada media sosial, ada YouTube, ada Facebook, ada juga Instagram. Mereka sangat aktif sekali. Berikutnya. Nah, inilah contoh praktek aktivitas mahasiswa di kelas. Bisa mempraktekkan kegiatan-kegiatan, bahkan secara sampel mahasiswa yang belum paham diberikan penjelasan lebih lanjut. Berikutnya. Nah, ini salah satu kelompok mahasiswa yang melakukan PBL, praktek kesehatan masyarakat, dalam kaitannya belajar lapangan. Mata kuliah yang sudah dipelajari di kelas, mereka akan praktekkan di lapangan. Ini PBL. Nah, ini ada Puskesmas Tambi yang merupakan salah satu wilayah binaan kami atau salah satu tempat praktek kami dalam PBL. Nah, salah satu juga kebetulan di Indramayu ada salah satu puskesmas yang tempat praktek kami, yaitu Puskesmas Jundinyuat, itu apa, Puskesmas Pondoh ya, di Jundinyuat. Puskesmas Pondoh itu juga merupakan salah satu tempat praktek kami, tempat PBL kami. Dan kebetulan juga sebagai salah satu puskesmas yang memiliki penderita kusta yang lebih banyak dari tempat yang lainnya. Berikutnya. Nah,
selain kegiatan-kegiatan yang terstruktur sesuai dengan mata kuliah yang ada, mahasiswa kami juga secara organisasi yaitu BEM FKM Unwir ini juga melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembinaan masyarakat di desa. Nah, ini bisa melakukan musyawarah desa, masuk di sini menganalisa kesehatan masyarakat dan tindak lanjut apa yang dilakukan. Nah, itu beberapa contoh beberapa kegiatan atau yang sudah kami upayakan, yang sudah kami lakukan dalam rangka pencegahan penyakit kusta atau dalam rangka mensukseskan program eliminasi kusta di Kabupaten Indramayu. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih sekali untuk Bapak Haji Sutangi SKPMK selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Wiralodra Indramayu. Luar biasa ya, kalau kita tadi sudah diajak untuk menyaksikan secara langsung pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Sutangi, berbagai upaya peran serta dunia kampus, mahasiswa dalam rangka eliminasi kusta di Indonesia, dan nanti akan dielaborasi lebih dalam lagi ya di sesi diskusi. Dan untuk Anda para peserta yang sudah join bersama kami di program webinar kami pagi hari ini, silakan Anda mulai sekarang bisa langsung ikut bertanya ya. Silakan bertanya langsung melalui kolom chat yang tersedia di aplikasi Zoom. Dan nanti akan saya bacakan satu persatu. Dan ingat, ada 10 hadiah e-wallet masing-masing Rp50.000 untuk 5 penanya terbaik dan 5 yang akan menjawab pertanyaan dari saya selaku moderator. Jadi nanti saya akan melempar pertanyaan untuk para mahasiswa dan kami minta jawabannya. Nanti kita akan pilih 5 jawaban terbaik ya untuk mendapatkan masing-masing e-wallet Rp50.000. Baik, dan untuk Anda yang ingin bertanya, jangan lupa untuk formatnya ya, nama underscore universitas atau kampus Anda. Misal Rizal underscore Universitas Wiralodra. Kemudian pertanyaan Anda ya, atau jawaban Anda. Baik, dan kalau tadi kita sudah saksikan bersama Bapak Haji Sutangi SKPMK Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Wiralodra Indramayu. Berikutnya saya akan kembali undang Bapak Suwata SKM Wasor Kusta Dinas Kesehatan Kabupaten Subang untuk menyampaikan materinya. Pak Wasta ready? Pak Wata? Halo Pak Wata, masih di mute. Masih di mute. Halo Pak Wata, suaranya belum terdengar Pak Wata. Mungkin ya. Halo Pak Wata. Pak Wata masih belum terdengar suaranya ya hingga saat ini. Mohon maaf sekali Pak Wata. Kayaknya harus dicek lagi nih Pak Wata. Dan untuk menyingkat waktu ya, kami berikutnya akan undang pembicara berikutnya yang akan menyampaikan materinya, yaitu halo Pak Wata. Pak Wata. Ya, belum stabil Pak Wata. Mohon maaf Pak Wata. Halo. Masih dicoba. Jadi saya akan berikan kesempatan terlebih dahulu untuk pembicara kita berikutnya, yaitu Bapak Denny Suryadharma. Selamat siang Pak Denny, Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Jaringan Media Siber Indonesia, JMSI Jawa Barat ya. Saya akan berikan waktu 20 menit untuk pemaparan materi dari Bapak Denny. Kami persilakan Pak Denny. Baik, terima kasih atas waktunya. Oke, saat ini kita akan coba membahas tentang media-media alternatif dalam kampanye kesehatan. Oke, next slide pertama. Nah, kita akan coba pahami dulu apa sih itu media massa. Nah, jadi saya akan coba singkat-singkat saja di sini sehingga nanti waktunya bisa kita pergunakan untuk diskusi lebih panjang sepertinya. Nah, itu untuk pengertian dari media massa sendiri. Media massa atau pers adalah istilah yang mulai digunakan pada tahun 1920-an
untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media. Nah, apa nih fungsinya dari media ini? Nah, media massa ini mempunyai 4 fungsi utama, yaitu memberikan informasi, terus kemudian untuk menghibur, mendidik, dan untuk mempengaruhi. Nah, ini di poin yang mempengaruhi ini, para teman-teman mahasiswa ini diharapkan bisa memberikan pengaruh yang positif kepada masyarakat secara luas, ataupun memberikan informasi yang sebaik-baiknya baik kepada teman-teman media, sehingga bisa tersampaikan apa itu sebenarnya tentang penyakit kusta, bahwa kusta itu sebenarnya tidak menakutkan. Seperti itu. Oke, next, selanjutnya. Nah, ini tentang karakteristik media massa. Ini memang sangat teoritis sekali ya, tapi memang harus dipahami. Jadi sehingga ketika teman-teman mahasiswa menulis, itu bisa minimal tulisannya bisa dibaca oleh para redaktur dan bisa cepat untuk dipublikasikan. Nah, ini karakteristik yang pertama adalah bersifat lembaga, artinya pihak yang mengelola media massa terdiri dari banyak orang, mulai dari kelompok yang bertugas mengumpulkan pesan atau informasi atau berita, ini yang biasa kita kenal dengan wartawan atau reporter yang biasa berseliweran di lapangan ya. Kemudian ada yang bertugas juga untuk menyajikan atau menyebarkan pesan. Kemudian karakteristik yang lainnya adalah bersifat satu arah. Media massa ini berarti komunikasi yang terjalin dalam media massa, kurang bahkan tidak memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim si pihak media dengan penerima pesan atau halayak luas. Jika ada pun umpan balik atau feedback, itu biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama dan biasanya sifatnya tertunda, seperti itu. Kemudian meluas dan serempak. Media massa dapat mengatasi rintangan waktu serta jarak. Apalagi saat ini internet sudah sangat familiar sekali, jadi sehingga waktu dan jarak sudah tidak ada batasan. Kemudian karena punya kecepatan untuk menyebarkan pesan ini, media massa juga bisa bergerak secara luas dan simultan, yang memungkinkan pesan yang ingin disampaikan atau diterima oleh masyarakat itu bisa diterima secara bersama dalam satu waktu. Kemudian media massa atau pers ini menggunakan peralatan teknis atau mekanis proses penyebaran pesan di media massa ini memerlukan peralatan teknis dan mekanis. Seperti untuk radio, seperti KBR ini juga perlu peralatan teknis untuk menyampaikan peralatan seperti ini, kemudian televisi, surat kabar, dan lainnya. Kemudian yang karakteristik keempat adalah bersifat terbuka, di mana karakteristik media massa ini berarti pesan yang disebarkan dapat diterima oleh siapa saja dan di mana saja, tanpa memandang usia, jenis kelamin, nama, dan suku bangsa. Oke, next. Nah, kita coba pahami saat ini tentang media mainstream dan media alternatif. Nah, media mainstream ini atau media arus utama adalah media massa dengan otoritas dan memiliki organisasi yang jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini dipertanggungjawabkan ini kalau saat ini media massa mainstream itu tergabung atau terdaftar di Dewan Pers sebagai penanggung jawabnya. Nah, kemudian juga mereka harus memiliki badan hukum dan lembaga pers yang jelas dan terbuka. Kemudian media alternatif. Nah, media alternatif ini adalah media yang cenderung bersifat non-komersil, di mana media alternatif ini menyediakan informasi alternatif dari media mainstream dalam konteks yang sudah ditentukan, baik media mainstream komersil yang didukung publik ataupun milik pemerintah. Media alternatif ini sering bertujuan untuk menentang kekuatan-kekuatan yang sudah ada, atau untuk mewakili kelompok marginal, untuk mendorong horizontal hubungan antara masyarakat yang lebih menarik tentunya. Nah, contoh dari media alternatif ini adalah media komunitas, blog, musik indie. Nah, sekarang juga sudah mulai dengan podcastnya di YouTube segala macam, itu juga sudah menjadi media alternatif yang kemungkinan 5 tahun atau 3 tahun ke depan itu akan sudah mulai menggeser hegemoni dari media mainstream itu sendiri. Oke, next. Nah, ini contoh-contoh media alternatif untuk menulis. Nah, ini saya coba memberikan motivasi kepada para mahasiswa yang akan menjadi agen perubahan ketika menyampaikan tentang informasi kesehatan. Karena diakui atau tidak bahwa isu-isu kesehatan itu sangat sedikit sekali
itu muncul di media mainstream. Kalaupun muncul, itu hanya pada waktu-waktu tertentu saja, misalkan Hari AIDS sedunia, atau Hari Kesehatan, atau Hari Kusta, seperti itu. Nah, selain dari itu, biasanya isu-isunya menghilang. Padahal banyak sekali informasi-informasi yang menarik tentang penanganan misalkan penyakit kusta di setiap daerah, tidak harus dari media mainstream, tapi juga teman-teman yang selama ini berkecimpung di sana, baik dari dunia medis, kemudian juga teman-teman mahasiswa untuk menuangkan hal-hal yang menarik. Nah, keterbatasan saat ini ketika media cetak koran itu sudah mulai bertumbangan, itu mulai berkurang juga ruang-ruang untuk menulis opini publik di media koran. Tetapi saat ini melalui media alternatif ataupun media mainstream yang menyediakan rumah untuk menulis, seperti salah satunya di Kompasiana. Itu teman-teman mahasiswa ataupun dari teman-teman di yang berkecimpung di dunia medis itu bisa menulis di sana sesuai dengan kapabilitas yang dimiliki, tentunya dengan data, fakta yang ada, dan kasus-kasus yang menarik di sana. Nah, selain di Kompasiana ini, juga ada di salah satu contohnya di beritabaru.co. Nah, ini bagi teman-teman mahasiswa yang ingin menambah penghasilan, itu dengan menulis di sini ada honorariumnya. Kalau dulu di media cetak, di koran, itu ada, misalkan di Pikiran Rakyat, kemudian di Indonesia, di Kompas, itu sampai saat ini masih ada, tetapi persaingannya sangat ketat sekali untuk bisa masuk ke sana. Nah, ini bisa dimanfaatkan di sini. Kemudian ada di media Indonesia, kemudian ada di detik.com. Nah, yang terakhir ini yang lagi mulai booming ada di geotimes.id. Nah, ini walaupun tanpa ada honornya, tapi bisa lah untuk mencoba menyuarakan apa sih isu-isu kesehatan yang terjadi di wilayah terkecil masing-masing. Oke, next selanjutnya. Oke. Nah, saya di sini coba membuka cakrawala bahwa media mainstream saat ini bukan menjadi satu-satunya media informasi yang bisa menyiarkan informasi secara data dan fakta yang secara jelas. Nah, kita bisa membuat media alternatif atau menulis di media alternatif. Nah, kenapa saya di sini membuat media alternatif sendiri? Karena biasanya idealisme, ide itu kadang terhambat oleh kebijakan dari redaksi yang ada di media mainstream. Bahwa ketika menulis terbatas oleh karakter yang tersedia. Kemudian isu yang muncul pun tidak bisa terus-menerus isu tersebut, karena biasanya media mainstream itu mengikuti isu yang sedang hangat pada saat ini. Misalkan kita ingin menulis tentang kesehatan masyarakat, atau misalkan kita ingin menginformasikan bahwa kusta itu sebenarnya tidak menular. Nah, tetapi ketika kita ingin menulis ide itu, kita akan agak terhambat ketika para redaktur yang ada di media mainstream, oh yang ini ditahan dulu deh beritanya, kita coba membuat tulisan yang lebih menarik dengan isu yang lebih besar, misalkan tentang reshuffle kabinet atau yang lain-lainnya. Nah, alternatif ya, kalaupun kita tidak menulis di media mainstream atau media alternatif yang sudah ada, dengan kemajuan teknologi yang saat ini memungkinkan siapa saja untuk membuat sebuah media alternatif sendiri. Apalagi teman-teman di kampus, itu komunitas-komunitas kesehatan di sana itu bisa membuat media alternatif sendiri dengan biaya yang cukup murah, tapi tentunya juga di sini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, karena untuk media alternatif yang dibuat walaupun murah dan mudah ini tetap ada tanggung jawab moral yang harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, media alternatif ini bisa kita membuat yang saat ini misalkan seperti radio streaming, atau kita membuat portal sendiri. Nah, misalkan dari teman-teman di mahasiswa Indramayu, misalkan seperti di Wirarodra, Pak ya, itu misalkan komunitas atau misalkan komunitas pecinta
kesehatan atau apalah namanya seperti itu dengan membuat sebuah blog tersendiri. Nah, kalau blog itu biasanya kurang menarik karena tampilannya agak monoton. Nah, saat ini sudah banyak website yang bisa dibuat dengan sederhana tetapi menarik dan lebih murah itu untuk bisa menginformasikan apa-apa yang menjadi ide selama ini yang belum muncul di tataran secara luas seperti itu. Nah, untuk penyebarannya seperti apa? Nah, untuk penyebarannya saat ini, karena saat ini masyarakat 50% itu sudah tidak menonton lagi televisi. Mereka lebih banyak nontonnya di aplikasi YouTube. Jadi untuk media mainstream televisi nasional pun sekarang mereka sudah membuat acara tersendiri di YouTube. Nah, ini menjadi peluang bagi teman-teman mahasiswa sebagai agen perubahan ke depannya untuk membuat channel-channel yang lebih menarik. Karena mereka lebih menguasai bahan data, kemudian juga mereka lebih paham tentang persoalan itu, mereka bisa membuat tayangan-tayangan yang lebih menarik. Contoh misalkan ketika dalam sebuah media sosial yang diunggah di akun Instagram misalkan, ketika atau misalkan foto, biasanya Instagram ya, 5 atau 10 detik ketika ada seseorang yang memberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma, kemudian itu menjadi viral, itu biasanya menjadi hal yang menarik. Dan teman-teman media mainstream pun sekarang kadang mengambil hal seperti itu. Baik itu seperti saya contohkan di Tribun atau misalkan di suara.com ataukah di Merdeka, itu mereka biasanya mengambil juga dari hal-hal yang viral seperti itu. Jadi informasi-informasi yang itu memang di teman-teman media sangat dibutuhkan karena untuk arus-arus informasi yang seperti ini belum ada yang menggarap seperti itu. Oke, next selanjutnya. Nah, oke, ternyata hanya itu saja. Jadi saya berpikir kita lebih banyak diskusi saja karena di jam-jam rawan seperti ini ya Mas Moderator biasanya sudah mulai ngantuk-ngantuk. Nah, jadi kita diskusi saja apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman media, kemudian bagaimana sih membuat sebuah tulisan yang menarik sehingga dibaca oleh khalayak ramai, sehingga apa yang menjadi ide dari isu yang ingin disampaikan itu bisa tersampaikan. Baik, seperti itu Mas. Sementara dari saya, kita kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih Pak Denny Surya Dharma, selaku Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Jaringan Media Siber Indonesia Jawa Barat yang sudah menyampaikan materinya ya. Luar biasa. Jadi bagaimanapun juga NLR tidak dapat bekerja sendiri, bersinergi selain dengan kampus tapi juga dengan media yang menjadi, kalau bahasa saya, menjadi corong ya bagi masyarakat, memberikan informasi terkait eliminasi kusta. Betul ya Pak Denny ya? Apalagi betul, zaman sekarang kan akses informasi sangat luas, bisa diakses oleh siapa saja dan setiap orang bisa berkarya melalui sosmed, even itu akun pribadi mereka, tapi bisa menyampaikan informasi yang benar terkait dengan eliminasi kusta ini, asal tadi seperti disampaikan Pak Denny tetap bertanggung jawab. Seperti itu ya Pak ya. Berarti mesti sumber beritanya dari mana mesti dicantumkan. Kadang-kadang suka ngambil tanpa tanggung jawab. Itu yang bahaya, jadi salah informasinya ya. Misleading jadinya. Baik, dan berikutnya saya akan kembali kasih kesempatan kepada Bapak Suwata SKM selaku Wasar Kusta Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Pak Suwata. Ya, selamat sore Mas Riza. Luar biasa Pak Suwata, akhirnya. Saya dari tadi udah kangen banget dengar suaranya Pak Wata nih. Pak Wata, mungkin posisi handphonenya bisa agak dimiringkan saja ya, posisinya landscape. Yes. Ya, good. Pak Wata penuh perjuangan nih hari ini kayaknya untuk memberikan materinya ya. Kebetulan hari ini lagi hujan petir di daerah Subang. Oh, sabar, ini ujian. Berkah Pak Wata. Silakan Pak Wata menyampaikan materinya. Saya akan berikan waktu kurang lebih 20 menit ya Pak ya. Silakan. Oke. Baik, terima kasih Mas Reza. Terima kasih teman-teman semua,
para narasumber, terutama dari Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Indramayu. Terima kasih. Ini adalah kesempatan terbaik saya barangkali untuk bisa menyampaikan bagaimana permasalahan kusta yang terjadi khususnya di Jawa Barat ataupun secara umumnya di Indonesia. Jadi ada beberapa hal mungkin yang ingin saya sampaikan. Silakan next slide. Ya, ini ada beberapa mitos terkait dengan kusta. Yang pertama bahwa penyakit kusta itu adalah penyakit kutukan, kemudian kusta adalah penyakit yang sangat menular, penyakit kusta adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, penyakit kusta itu bisa menimbulkan cacatan, dan ini yang akan semakin dalam membuat stigma di masyarakat terkait dengan permasalahan kusta itu semakin tinggi. Nah, sehingga pada kesempatan hari ini, saya sangat bersyukur karena di sini ada beberapa narasumber. Di antaranya adalah bagaimana peran kampus nanti ke depan dalam ikut serta di dalam program-program pencegahan penyakit kusta. Begitu juga teman-teman media untuk bisa menginformasikan secara komprehensif bagaimana peran media dalam ikut serta melaksanakan kegiatan-kegiatan program pencegahan penyakit kusta. Karena mitos ini memang sangat berkembang, sangat luar biasa di masyarakat, sehingga ini dibutuhkan bagaimana peran kampus, bagaimana peran media untuk bisa memberikan informasi secara komprehensif di masyarakat. Sehingga tidak lagi terjadi misleading, tidak lagi terjadi miskomunikasi terkait dengan mitos-mitos yang selama ini berkembang. Padahal faktanya bahwa penyakit kusta itu adalah penyakit yang menular, bukan karena penyakit kutukan, bukan karena penyakit turunan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, selain dengan mitos yang ada sekarang ini, bahwa penyakit ini adalah penyakit yang mudah menular. Tapi faktanya bahwa penyakit kusta itu adalah penyakit menular, tetapi sangat sulit untuk bisa menular. Seperti apa yang sering kita dapat bahwa secara epidemiologi, dari 100 orang yang terpapar penyakit kusta atau bakteri kusta, itu hanya 5% yang kemungkinan akan terpapar. Dan 5%-nya itu kemungkinan yang akan menjadi kusta itu hanya 2. Karena 3-nya itu akan sembuh dengan sendirinya. Kemudian yang 2 orang ini kemudian dia terpapar kusta, ketika diobatin secara dini, ini juga akan bisa memutus rantai penularan. Jadi artinya bahwa penyakit kusta ini adalah penyakit menular yang sulit menular, yang ketika diobati secara dini ini juga tidak akan dapat menularkan. Kemudian yang berikutnya, mitos yang terjadi di masyarakat adalah bahwa penyakit kusta itu adalah penyakit yang menimbulkan kecacatan. Nah, ini yang sering dianalogikan di masyarakat bahwa ketika melihat kusta itu harus cacat dulu. Padahal sejatinya bahwa penyakit kusta itu secara tanda utama itu adalah hanya berupa bercak kulit yang kemerahan dan mati rasa ini yang berkembang di masyarakat. Sehingga masyarakat melihat bahwa ketika ada kusta, itu harus cacat dulu. Nah, ini yang berkembang di masyarakat. Silakan next lagi. Ya. Nah, untuk tanda kusta utama sendiri itu ada 3 ya. Yang pertama adalah tanda utamanya adalah bercak kulit putih atau kemerahan yang mati rasa. Nah, karena tanda utama dari penyakit kusta ini adalah hanya bercak putih atau kemerahan pada kulit yang mati rasa, sehingga masyarakat akan menjadi abai. Masyarakat akan menjadi tidak peduli, ya, karena gejalanya hanya berupa bercak putih, kemerahan atau mati rasa, yang mati rasa, sehingga masyarakat akan menjadi abai. Kecuali misalnya ketika mereka mencari pertolongan ke kesehatan, ketika mereka sudah ada gejala, misalnya di bahasa kusta itu ada reaksi, kemungkinan mereka baru akan mencari pertolongan. Sehingga inilah peran bagaimana peran media, peran teman-teman di kampus, ya, mahasiswa, mahasiswi, untuk bisa memberikan informasi secara komprehensif terkait dengan apa sih sebenarnya penyakit kusta itu. Tapi minimal mereka akan memberikan informasi bahwa penyakit kusta itu tanda utamanya adalah bercak putih pada kulit yang kemerahan ataupun putih yang mati rasa. Sehingga ketika mereka di masyarakat menemukan hal-hal yang seperti ini, mereka akan segera mencari pertolongan. Ya. Kemudian tanda utama yang kedua adalah adanya penebalan saraf dengan gangguan fungsi. Oke lah, kalau ini kan mungkin di ranahnya medis, ya. Artinya banyak sekali ketika tanda-tanda yang kedua ini adalah penebalan saraf dengan gangguan fungsi saraf ini, itu baru diketahui ketika sudah dilakukan oleh
tenaga medis ataupun para medis. Yang berikutnya, tanda utama dari kusta itu adalah adanya BTA positif pada hapusan kerok hapusan kulit yang mati rasa. Nah, tanda utama 3 inilah yang memang yang seharusnya teman-teman di kampus ataupun petugas-petugas kesehatan, pelayanan kesehatan ataupun media bisa menginformasikan secara jelas. Jadi informasinya harus dibalik, bukan karena dia cacatnya, bukan karena dia ada gangguan fungsinya, tetapi yang paling utama adalah bisa menginformasikan ketika masyarakat, ketika teman-teman, ketika siapapun itu menemukan adanya bercak putih ataupun kemerahan, kemudian disertai dengan adanya mati rasa, itu adalah bagian dari tanda utama dari kusta. Jadi jangan dibalik dulu, karena nanti kalau seandainya diinformasikan adanya penebalan saraf dengan gangguan fungsi, adanya BTA, itu nanti terjadi penularan yang mungkin bisa jadi penularannya sudah jauh-jauh hari sudah terjadi penularan, sehingga tidak menutup kemungkinan penularan sudah sangat berlangsung. Silakan next lagi. Ya. Yang berikutnya adalah cara penularan kusta. Ya, next lagi slide. Ya. Cara penularan kusta itu satu-satunya sumber penularan kusta itu hanya pada manusia. Ya, jadi bukan karena hewan, bukan karena yang lain-lain, tapi sumber penularan dari penyakit kusta itu sendiri adalah manusia. Ya, silakan slide yang berikutnya, slide yang ketiga. Ya, nah kemudian yang kedua, ya. Penularan terjadi pada penderita kusta yang tidak diobati. Jadi sumber penularan kusta itu yang pertama adalah manusia yang terinfeksi Mycobacterium lepra. Kemudian yang kedua, penularannya terjadi pada penderita kusta yang memang belum diobati, ya. Kemudian yang ketiga adalah cara penularannya adalah dengan kontak erat yang lama. Nah, makanya di dalam program kusta kita bagaimana bisa melakukan kegiatan-kegiatan deteksi dini terutama pada kontak erat yang lama. Nah, di istilah program di kita itu ada 3 kategori kontak, yaitu artinya kontak yang pertama adalah kontak keluarga, ya, kemudian kontak tetangga dan kontak sosial. Nah, kontak-kontak inilah yang memang menjadi sasaran kita bagaimana kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan deteksi dini. Karena sumber penularan dari penyakit kusta itu sendiri adalah orang atau penderita yang belum diobati. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah bagi mereka yang sudah dilakukan pengobatan, ya, sampai selesai pengobatannya atau bahasa kita istilahnya relapse, ya, RFT, ya, artinya sudah menyelesaikan pengobatan, ya. Kalau PB itu selama 6 bulan sampai dengan 9 bulan. Kalau MB itu selama 12 bulan sampai dengan 18 bulan, itu ketika mereka sudah melakukan pengobatan, itu sudah bisa dipastikan bahwa penderita itu tidak lagi menularkan kepada orang lain. Kemudian, sebagian besar populasi orang yang telah kutip mereka terpapar terkait dengan bakteri lepra, itu 90%-nya mereka kebal, mereka tidak akan terinfeksi. Yang tadi sudah saya sampaikan, ya, 5% itu 3%-nya dia akan sembuh dengan sendirinya, yang 2% atau 2 orang itu yang akan menjadikan dia menjadi kusta. Kalaupun dia menjadi kusta ketika dia diobatin secara dini, itu dia tidak akan menjadikan kecacatan dan tidak akan menularkan kepada yang lainnya. Baik, slide yang berikutnya, ya. Nah, di mana sih sebenarnya kuman Mycobacterium lepra ini menyerang? Ya, jadi kalau kita lihat kembali bahwa tanda utama dari penyakit kusta itu adalah hanya berupa bercak putih pada kulit ataupun kemerahan yang mati rasa. Nah, inilah kaitannya dengan bagaimana sih sebenarnya Mycobacterium lepra ini bisa menyerang, ya. Jadi kuman lepra ini, Mycobacterium lepra ini menyerang pada susunan saraf, diantaranya adalah saraf motorik, ya, yang fungsinya adalah memberikan kekuatan pada otot atau anggota gerak kita. Kemudian yang berikutnya, kuman kusta ini, bakteri kusta ini akan menyerang juga saraf sensorik, ya, di mana tadi Pak Dekan sudah menyampaikan bahwa banyak di antara teman-teman kita penderita kusta atau orang yang pernah mengalami kusta
itu akan terjadi gangguan pada motorik dan sensoriknya, ya. Misalnya yang tadi sudah ada gambarannya, misalnya ketika mereka terjadi mutilasi kemudian pada anggota tubuhnya sehingga mereka tidak ada terasa lagi. Inilah sebenarnya saraf-saraf yang diserang, yaitu saraf motorik dan saraf sensoriknya. Sehingga apapun yang mereka lakukan terkait dengan fungsi sarafnya itu tidak akan terasa. Nah, yang berikutnya adalah saraf yang diserang oleh Mycobacterium lepra, itu diantaranya adalah fungsi saraf otonom, ya. Di mana saraf otonom ini adalah fungsinya untuk mensarapi bagaimana kelenjar-kelenjar yang ada di kita, terutama kelenjar keringat, itu menjadi lembab. Nah, yang terjadi pada penderita kusta, itu saraf otonomnya itu akan terganggu, sehingga yang terjadi adalah kulit penderita penyakit kusta itu biasanya akan terjadi kekeringan. Nah, ketika itu terjadi kekeringan, ini yang akan menjadikan elastisitas dari penyakit kulit itu sendiri akan menjadi kurang, sehingga akan timbul gangguan-gangguan yang lain, misalnya terjadi pecah-pecah, kemudian terjadi mudahnya iritasi dan sebagainya. Ini yang akan mempengaruhi penderita terkait dengan gangguan-gangguan pada fungsi motorik, fungsi sensorik, dan fungsi otonomnya. Maka silakan dilanjut lagi, next. Oke, ya. Nah, kecacatan pada penderita kusta, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan, ada gambar-gambar yang misalnya ada terjadi mutilasi pada tangan dan sebagainya. Sebenarnya kecacatan ini bisa dicegah, ya. Artinya kita tidak bermasalah ketika kusta banyak ditemukan, tapi yang penting jangan cacat. Yang menjadi masalah itu adalah ketika kusta diketemukan dalam keadaan cacat. Nah, bagaimana sih sebenarnya proses cacat itu bisa terjadi? Yang pertama itu adalah terjadinya infiltrasi langsung Mycobacterium lepra, ya, terhadap saraf tepi dan organ, ya, misalnya mata, ya. Jadi kalau misalnya ada kuman Mycobacterium lepra kemudian dia menyerang saraf yang ada di mata, sehingga itu akan menjadi matanya tidak bisa menutup secara simetris atau secara baik. Kemudian proses yang kedua adalah melalui reaksi kusta. Nah, ini yang terjadi di masyarakat kadang karena ketika mereka melakukan pengobatan di puskesmas penderita, itu harapannya bahwa dia akan sembuh, bahwa dia tidak akan merasakan rasa sakit lagi. Nah, tetapi yang terjadi sekarang, yang pada umumnya di penderita kusta adalah ketika mereka sudah berobat, kemudian mereka ada reaksi menganggap bahwa pengobatan ini mereka tidak berhasil, ya, bahwa pengobatannya tidak baik, ya. Padahal apa yang dikasihkan oleh puskesmas terkait dengan pengobatan itu sudah sangat bagus, dan itu adalah obat yang terbaik yang boleh Bapak Ibu cari, bahwa obat itu tidak ada dijual secara bebas di apotek atau di mana maupun, yang itu pasti ada di puskesmas. Nah, tetapi karena itu timbulnya adanya reaksi sehingga masyarakat menganggap bahwa ini obatnya tidak bagus, ya. Nah, proses inilah sebenarnya yang harus diantisipasi agar bagaimana teman-teman di pelayanan kesehatan itu bisa melakukan deteksi secara dini terkait dengan bagaimana terjadinya reaksi pada penderita kusta. Karena pada dasarnya reaksi ini bisa terjadi selama pengobatan ataupun sesuatu pengobatan ataupun sebelum melakukan pengobatan. Jadi reaksi itu akan terjadi sebelum pengobatan, selagi pengobatan, ataupun sudah pengobatan. Inilah yang perlu juga dipahami nanti barangkali untuk teman-teman kampus, kemudian teman-teman media, untuk bisa memberikan informasi secara komprehensif terkait dengan bagaimana terjadinya reaksi. Karena ketika masyarakat sudah melakukan pengobatan menganggap bahwa mereka akan sembuh, bahwa mereka tidak akan merasa sakit lagi. Tetapi nyatanya bahwa di kusta itu ada yang namanya reaksi, dan reaksi itu bisa terjadi sebelum, ya, sesudah, ataupun selagi pengobatan. Sehingga dibutuhkanlah bagaimana peran media untuk bisa menginformasikan ini. Dan yang paling penting adalah kata kuncinya adalah ketika teman-teman melakukan pengobatan kusta, kemudian terjadi reaksi bahasa kita di media di program, adalah segera melakukan pertolongan atau mencari pertolongan kesehatan di yang terdekat. Ya. Oke, next, berikutnya.
Oke. Nah, kalau kita lihat bahwa saraf-saraf mana saja sih yang bisa diserang, ya. Kita lihat di situ ada bagan, ya. Ada saraf facialis, saraf ulnaris, kemudian saraf medianus, saraf radialis, ya, saraf perennius, ya, tibialis, dan ini fungsi-fungsinya sudah jelas, ya. Misalnya saraf facialis itu mensarapi bagian kelopak mata, ya. Kemudian saraf ulnaris itu fungsinya ada di motorik, ya. Kemudian medianus juga ada di bagian motorik, radialis juga ada di bagian motorik, perennius juga di bagian di motorik. Nah, ketika saraf-saraf ini terganggu atau diserang oleh Mycobacterium lepra, menutup kemungkinan besar saraf-saraf motorik ini akan menjadi terganggu. Nah, kemudian ketika saraf-saraf ini akan menyerang saraf-saraf sensorik, misalnya ada di bagian ulnaris, kemudian ada di medianus, ini juga akan menjadikan gangguan pada saraf rabanya, ya, atau saraf rasa yang terjadi di bagian jari-jari, kemudian jari kaki, jari tangan, dan sebagainya, ya. Nah, kemudian ketika Mycobacterium lepra ini menyerang saraf otonom, itu yang terjadi adalah kulit akan menjadi kering, retak-retak, dan sebagainya. Inilah gambaran metrik yang saraf-saraf mana saja yang kemungkinan bisa terserang oleh Mycobacterium lepra. Oke, silakan dilanjut. Ya. Oke, ini gambaran angka kasus yang ada di Kabupaten Subang barangkali. Yang menjadi masalah di sini adalah yang pertama angka prevalensi, yang pertama, yang nomor 1, artinya bahwa kita di Indonesia, seluruh kabupaten kota atau provinsi itu berlomba-lomba bagaimana menurunkan angka kesakitan pada kusta, ya. Ya, kalau kita melihat angka di sini itu adalah angkanya adalah kurang dari 1 per 10.000 penduduk, ya. Dan di Jawa Barat itu sendiri memang prevalensi kusta itu sendiri masih ada beberapa kabupaten kota yang memang masih di angka 1 per 10.000 penduduk. Misalnya kalau di Jawa Barat itu ada Kabupaten Indramayu, kemudian Kabupaten Kerawang, ya, kemudian mudah-mudahan juga Subang sebenarnya sudah di angka di bawah prevalensi, ya, tapi ini saya tidak yakin bahwa ini adalah angka sebenarnya, karena bagaimanapun ini adalah angka didapat ketika kita di masa pandemi. Kita tahu kalau di masa pandemi kegiatan-kegiatan yang sifatnya masif terkait dengan bagaimana kegiatan deteksi dini ini yang juga berkurang, sehingga bisa jadi ini adalah bukan angka yang sebenarnya. Ya, baik, silakan slide yang berikutnya. Ya, nah, kegiatan-kegiatan di program pengendalian kusta di kabupaten kota di Jawa Barat adalah dikelompokkan menjadi 3 kelompok kegiatan. Yang pertama adalah leprosy control. Jadi leprosy control ini adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya bagaimana kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan deteksi dini sampai kepada pengobatan sampai RFT. Jadi kita melakukan kegiatan secara masif yang menemukan kasus baru, kemudian kontaknya dilakukan pemeriksaan, kemudian ada penegakan diagnosa apakah ini PB ataupun MB, kemudian keterlibatan OYPMK dan tokoh masyarakat, kemudian dukungan keluarga dan lingkungan, ya. Dan ini juga ini yang saya sampaikan juga terkait dengan leprosy control, ini adalah pemberdayaan, ya, pemberdayaan peran media, karena bagaimanapun informasi ketika salah persepsi di masyarakat ini juga akan menjadikan permasalahan yang cukup serius, sehingga peran media dan peran layanan kesehatan, peran kampus untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan kontrol ini juga sangat diperlukan. Kegiatan besar yang berikutnya adalah pencegahan kecacatan. Nah, bagaimana untuk bisa terjadi mencegah kecacatan ini? Tentu utamanya adalah kita bisa menemukan secara dini, ya. Ketika kita bisa menemukan secara dini, artinya kita bisa mencegah kecacatan. Jadi kalau seandainya kita terlambat menemukan secara dini, tidak menutup kemungkinan pasien sudah dalam keadaan cacat. Nah, salah satunya adalah bagaimana kegiatan atau strateginya adalah kita melakukan pengobatan
sampai dengan RFT atau sampai dengan sembuh atau sampai dengan menyelesaikan pengobatan, ya. Kemudian kita juga melakukan deteksi dini adanya reaksi. Nah, karena reaksi ini adalah salah satu pintu masuk dari terjadinya kecacatan, sehingga bagaimana teman-teman di layanan, bagaimana institusi kesehatan itu juga bisa melakukan kegiatan deteksi dini secara baik dan teratur pada pasien-pasien yang melakukan pengobatan. Kemudian berikutnya adalah penata laksanaan reaksi, ya. Jadi banyak sekali penata laksanaan reaksi yang tanda kutip itu menjadikan gagal pada pasien karena menganggap bahwa mereka minum obat sudah sekian lama tapi tetap menjadi sakit, sehingga mereka akan mencari pengobatan di luar, sehingga tidak terkontrol lah bagaimana reaksi yang dialami oleh para penderita itu sendiri. Yang berikutnya adalah menggunakan alat bantu, ya. Jadi sebenarnya alat bantu ini kan bisa digunakan secara mandiri, ya. Artinya kita sambil santai menonton TV dan sebagainya, ya. Kita juga bisa melakukan perawatan diri agar kecacatan tidak bertambah atau bertambah buruk, ya. Dan yang paling penting lagi adalah peningkatan kapasitas baik dokter ataupun pengelola program kusta puskesmas, sehingga ketika mereka melakukan tata laksana layanan pada penderita kusta itu bisa dilakukan sesuai standar operasional dan tata laksananya bisa dilakukan secara komprehensif. Kegiatan besar yang berikutnya terkait dengan program pencegahan penderita kusta di kabupaten kota di Jawa Barat, yang ketiga adalah pemberdayaan OYPMK dan pengurangan stigma. Nah, inilah yang menjadi masalah besar adalah pemberdayaan dan pengurangan stigma. Karena begini, orang dengan kusta, apalagi mereka sudah dalam keadaan cacat, itu yang paling sering ditemui adalah secara daya saing terhadap dunia kerja dia akan semakin berkurang, ya. Aksesibilitas terhadap pekerjaan juga akan semakin hilang. Kemudian terkait dengan stigma itu juga akan semakin tinggi. Nah, bagaimana teman-teman peran media, teman-teman media kampus ini juga sangat penting. Bagaimana pemberdayaan orang yang pernah mengalami kusta dan pengurangan stigma ini harus lebih digaungkan lagi, karena ini sebenarnya adalah permasalahan terbesar di kusta adalah terkait dengan stigma, ya. Jadi kalau misalnya penderita kusta stigmanya semakin tinggi, ini juga yang akan penderitaan mereka yang akan semakin dalam. Nah, kemudian slide berikutnya adalah ini permasalahan dan tantangan serta rekomendasi, ya, program pengendalian penyakit kusta, ya. Selama ini kita di program itu sudah melakukan kegiatan penemuan kasus, kemudian melakukan pengobatan MDT sampai sembuh, deteksi dini adanya reaksi dan sebagainya. Ternyata ini belum cukup untuk menghentikan terjadinya penularan pada kusta di masyarakat. Kenapa saya sampaikan ini belum cukup? Karena sudah bisa dipastikan bahwa ketika ada seseorang yang terinfeksi kusta, kemudian dia sudah terdiagnosa, sudah dalam keadaan cacat, itu sudah bisa dipastikan bahwa itu sudah terjadi penularan jauh sebelum dia diketemukan, ya. Nah, sehingga ini diperlukan ada beberapa kiat-kiat atau strategi agar penata laksanaan penanggulangan penyakit kusta ini lebih komprehensif dan lebih ini. Seperti apa yang sekarang sedang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, ya. Di antaranya adalah melakukan PEP, ya, pengobatan profilaksis dengan rifampicin single dose pada kontak penderita kusta. Ini adalah salah satu strategi untuk memutus rantai penularan. Ya, berdasarkan literasi yang ada, dengan pemberian rifampicin single dose pada kontak penderita kusta itu sudah bisa mengurangi penularan pada kusta itu sebesar antara 60 sampai dengan 66%. Kemudian permasalahan yang kedua adalah stigma dan diskriminasi pada penderita kusta ataupun orang yang pernah mengalami kusta. Di antaranya adalah aksesibilitas terhadap lapangan pekerjaan, kemudian aksesibilitas terhadap kesehatan, aksesibilitas terhadap pendidikan, dan yang paling miris lagi ini adalah aksesibilitas terhadap lapangan pekerjaan. Karena memang ini yang menjadi masalah besar, ya. Yang berikutnya adalah masalah yang berikutnya adalah masih sangat minimnya pembiayaan dan implementasi serta regulasi yang ada sekarang
itu bisa diterapkan secara komprehensif. Nah, ini sebenarnya masalah-masalah yang ada di program Kusta. Nah, sekarang bagaimana kira-kira solusi yang memang harus dilakukan? Karena pada hari ini temanya adalah mahasiswa sebagai agen perubahan. Tentu saya merekomendasikan yang pertama adalah bagaimana pelibatan peran kampus ataupun masyarakat kampus ataupun para mahasiswa-mahasiswinya ketika melakukan kuliah kerja nyata atau praktek lapangan itu lebih besar diberikan porsi terkait dengan bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit kusta di lapangan. Ya. Pertama itu. Yang kedua, karena sekarang pelibatan peran serta dari masyarakat kampus itu sendiri masih dalam tanda kutip masih sangat kurang, barangkali saya lebih mengarahkan atau lebih mengusulkan dibuatkan MOU di masing-masing daerah, barangkali di masing-masing kabupaten kota, karena saya yakin di masing kabupaten kota juga punya universitas, punya institusi pendidikan kesehatan yang bisa dijadikan sebagai modal bagaimana ketika teman-teman mahasiswa itu bisa diikutsertakan secara masif di dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya massal. Misalnya di sana ada kegiatan ICF, Intensive Case Finding, kemudian ada kegiatan PEP, sehingga mahasiswa itu diajarin secara dini bagaimana kegiatan-kegiatan praktek di lapangan yang memang seharusnya bisa dilakukan. Mohon maaf Pak Wata, Pak Wata ya? interrupt sedikit karena keterbatasan waktu. Ya, kami mohon untuk lebih cepat saja. Ini sudah slide terakhir sebenarnya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya saran barangkali saya untuk peran media, artinya berikan informasi itu senatural mungkin, jangan sampai menakut-nakutin masyarakat. Contoh misalnya begini, oh di sini ada kantong kusta. Nah, padahal sebenarnya yang diperlukan oleh masyarakat adalah memberikan informasi bahwa penyakit kusta itu bisa diobatin, penyakit kusta itu bisa dicegah kecacatannya, penyakit kusta itu sulit menular walaupun ini adalah penyakit menular dan sebagainya. Jadi diberikanlah judul-judul headline yang membuat masyarakat itu semakin semakin humanis, sehingga mereka tidak merasa takut untuk bisa menghadapi terkait dengan penyakit kusta. Barangkali itu Mas Reza, teman-teman semua, mohon maaf barangkali ada salah, dan kita mungkin barangkali bisa dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi. Baik. Di 3 panelis ini. Terima kasih Mas Reza, kami kembalikan ke Terima kasih Pak Suwata selaku Wasor Kusta Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Luar biasa ya, kita sudah mengikuti bagaimana pemaparan yang sudah diberikan oleh Pak Suwata terkait mitos, fakta, kemudian penyebab dan gejala dari yang namanya kusta itu sendiri, bagaimana pencegahannya dilakukan, dan masih panjang lagi. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya melalui sesi diskusi. Tapi sebelumnya saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman mahasiswa peserta yang sudah join. Ini lebih dari 100 peserta yang sudah join ya. Ya, melalui Zoom sore hari ini, dan saya akan ajukan pertanyaan kepada teman-teman mahasiswa dan nanti bisa dijawab melalui kolom chat ya. Baik, dan pertanyaannya untuk teman-teman mahasiswa boleh menjawab dari sekarang. Sebenarnya apa sih impian dari mahasiswa kesehatan? Nah, boleh di-share, boleh dibagikan impian dari teman-teman mahasiswa kesehatan yang join pada sore hari ini. Dan jawabannya nanti yang akan kami tampung, akan kami pilih, akan kami seleksi 5 jawaban terbaik menurut Dewan Juri ya dari NLR Indonesia. Nanti akan mendapatkan masing-masing Rp50.000 dalam bentuk e-wallet ya, untuk 5 jawaban terbaik dari pertanyaan saya tadi. Sekali lagi, apa impian mahasiswa kesehatan? Baik, seperti itu ya. Dan sekarang saatnya kita akan buka kesempatan juga buat teman-teman mahasiswa peserta yang join pada sore hari ini. Selain ikut berpartisipasi untuk menjawab pertanyaan saya, silakan Anda juga boleh bertanya kepada para narasumber, para pembicara pada sesi diskusi yang akan kami buka sesaat lagi dari sekarang ya, dengan format nama _kampus. Oke? Nanti 5 pertanyaan akan saya kasih hadiah.
Rp50.000 e-wallet. Masing-masing Rp50.000. Oke. Dan pemenang nanti akan diumumkan melalui media sosial @kbr.id, melalui Instagram kita. Oke deh. Dan sekarang langsung saja kita buka sesi diskusi pada sore hari ini. Sudah ada pertanyaankah yang sudah masuk melalui kolom chat? Nah, ini dari Ade dari FKM Universitas Wiralodra. Bagaimana peran media terkait informasi kusta sehingga mudah diakses oleh mahasiswa untuk memudahkan dalam penelitian? Nah, ini yang paling yang akan menjawab nih siapa nih kira-kira? Pak Denny nih, cocok banget nih. Ya. Silakan Pak Denny. Ya, gimana yang dijawab? Pak Denny masih di mute ya? Yes. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya menarik sekali dan ini juga biasanya menjadi kekhawatiran dari tidak hanya teman-teman mahasiswa tapi juga teman-teman dari kalau sekarang disebutnya istilahnya konten kreator ya, gitu. Nah, sebenarnya dalam kutip mengutip ini sudah diatur dalam sebuah undang-undang pers bahwa pasal 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta suaranya agak keras karena ininya kurang nih. Sebagai pelanggaran hak cipta apabila pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran atau surat kabar atau sumber sejenis lainnya seperti jurnal dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan itu bagaimana sih sehingga mudah diakses oleh mahasiswa? Nah, media mainstream maupun media non-mainstream atau alternatif itu menyediakan materi-materi yang memang dibutuhkan. Hanya memang bentuknya kalau media mainstream itu lebih terbatas, tetapi mereka menyediakan biasanya berapa sih jumlah penderita kusta yang ada dalam satu daerah. Kemudian juga kalau sekarang setelah ada pelatihan untuk teman-teman media dari NLR beberapa tahun-tahun yang lalu, ini saya juga terima kasih nih, karena saya salah seorang alumninya yang belajar di sana, sehingga betul Pak, ketika membuat judul kami sekarang lebih humanis dan tidak lagi membuat berita yang menakutkan, walaupun ada beberapa teman-teman yang masih membuat judul yang clickbait. Nah, bagaimana sih mereka, para mahasiswa ini mengutip itu? Mangga silahkan, asal dijelaskan kutipan itu dengan jelas. Misalkan setelah mengutip misalkan tentang kusta yang bisa oleh masyarakat, dikutip misalkan berlaku bahwa kenali penyakit kusta, penyebab dan ciri yang harus diketahui, misalkan dari www.brilio.net kesehatan.Denny Suryadharma, itu bisa dikutip di sana dan itu tidak akan dianggap plagiat. Nah, ketika ditampilkan di tugas akhir mereka pun itu akan dianggap sebagai kutipan yang sah dan bukan plagiat karena memang disebutkan di sana, kemudian secara undang-undang juga sudah jelas seperti itu. Jadi bagi mahasiswa jangan takut-takut nih untuk menulis, mangga silakan dikutip saja dengan aturan yang jelas seperti itu, tidak akan dianggap plagiat. Oke. Nah, seperti itu, Mas. Baik, ini sangat menarik sekali ya, karena sebagai agen perubahan nih ya, para mahasiswa, anak-anak muda yang luar biasa ini, untuk saat ini memang dibutuhkan banget mereka untuk paling nggak menyampaikan informasi yang benar terkait program eliminasi kusta ini, terkait mitos, terkait faktanya ya kan. Dan melalui obrolan-obrolan santai mungkin bisa juga ya. Jadi sekarang ngobrolnya bukan lagi drama Korea tapi soal kusta misalnya ya kan. Kayaknya seru deh. Atau mulai dari sekarang dari akun Instagramnya yang biasanya soal outfit ya, fashion, mungkin bisa soal kusta dengan tetap melampirkan atau menyematkan sumber beritanya. Seperti itu kira-kira ya. Oke, baik. Dan kalau saya boleh tahu nih, sebenarnya kalau dari semua narasumber kami, pembicara kami, Bapak Denny, kemudian Pak Wata dan juga Pak Dekan ya, motivasi yang mungkin bisa dibagikan kepada rekan-rekan mahasiswa nih. Kira-kira kenapa sih harus concern dengan isu kusta? Apa nih sebenarnya yang memotivasi nih? Boleh dibagikan supaya rekan-rekan mahasiswa juga akan lebih bergairah lagi ya. Mungkin dari Pak Dekan terlebih dahulu, silakan Pak Dekan.
Ya, Pak Dekan suaranya masih di mute. Halo. Baik. Yes, silakan Pak Dekan. Ya, ulangi tadi bagaimana? Apa yang motivasi sebenarnya sehingga concern dengan isu kusta? Ya. Baik, terima kasih. Ya, jadi seperti yang dalam pendahuluan saya sampaikan ya. Jadi sebenarnya penyakit kusta ini adalah penyakit yang sangat menyedihkan bagi penderitanya karena dilema sekali. Dia menjadi malu, tidak berobat dan akan menjadi parah. Padahal di sisi lain, penyakit kusta ini adalah penyakit yang susah menular dan mudah diobati. Ya, gimana Pak? Pak Setangi? Tadi nggak nyampe juga. Halo, suara saya masuk? Ya, terdengar Pak Setangi. Ya. Ya, jadi untuk memotivasi mahasiswa ini bahwa penyakit kusta ini adalah penyakit yang susah menular ya dan mudah diobati dan tidak akan menimbulkan kecacatan manakala deteksi dini sudah bisa dilaksanakan. Oke, baik. Dan berikutnya mungkin saya akan ke Pak Wata nih, Pak Wata. Silakan Pak Wata. Boleh kalau dari versi Pak Wata sendiri seperti apa nih? Sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman mahasiswa juga nanti akan saya bacakan ya. Karena keterbatasan waktu kita harus cepat ini. Saya juga ngatur waktunya. Aduh, ya. Ini Pak Produser udah sawat-sawat mulu nih. Ya. Silakan. Baik, Mas Reza, pesan saya untuk teman-teman mahasiswa, ya begitu juga dengan teman-teman media. Artinya begini, bahwa penyakit kusta itu adalah penyakit purba yang sampai hari ini itu masih ada, Mas. Dan itu perlu ada strategi bagaimana agar penyakit ini bisa selesai, bisa dihilangkan, atau minimalnya tidak menjadi masalah kesehatan di masyarakat, ya. Sehingga diperlukan bagaimana teman-teman mahasiswa, teman-teman media itu untuk secara bersama-sama berkolaborasi untuk bisa mengedukasi masyarakat agar masyarakat menjadi paham, agar masyarakat menjadi tahu, sehingga masyarakat mau untuk mencari pertolongan ketika mereka menemukan gejala atau menemukan tanda utama dari kusta itu sendiri. Itu Mas kata kuncinya. Terima kasih Mas. Baik Pak Wata, luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa juga ini semakin termotivasi ya untuk ikut memberikan informasi yang benar terkait pencegahan kusta. Oke, kalau dari Pak Denny, silakan Pak Denny. Apa yang ingin disampaikan nih? Ya, terima kasih. Ini buat teman-teman mahasiswa, ayo mulai belajar menulis artikel, karena menulis artikel itu tidak susah, dan kami dari teman-teman media sangat menunggu sekali tulisan-tulisan teman-teman mahasiswa yang saya rasa dari kacamata mahasiswa tentu punya sudut pandang yang lain, yang berbeda dengan kami yang sudah setiap hari dijejali dengan berbagai informasi, bahwa kusta itu tidak menakutkan. Buatlah seperti tips-tips yang sederhana, mengenali, mencegah, kemudian bagaimana cara mengobatinya. Tulislah dengan bahasa yang ringan dan kami akan senang hati untuk menerbitkan tulisan tersebut. Saya tunggu. Dikasih ruang ya sama Mas Denny nih, luar biasa. Jadi memang dibutuhkan bukan lagi ngomongin kusta dengan sesuatu yang berat dan akhirnya nggak sampai pesannya, tapi justru yang diharapkan sekarang lebih light, lebih ringan gitu ya, Kang Denny ya. Betul sekali Mas. Ya karena dengan seperti itu mungkin dengan TikTok gitu bisa jadi ya kan. Ayo ahli TikTok. Gimana Pak? Pak Dekan punya akun TikTok juga nih. Nanti kita follow Pak Dekan. Oke, dan buat teman-teman mahasiswa yang sudah mengikuti acara pada sore hari ini, yang sudah memberikan pertanyaan dan memberikan jawaban dari pertanyaan saya tadi ya, nanti kita akan pilih masing-masing 5 orang. Jadi totalnya 10 orang yang akan mendapatkan e-wallet sebesar Rp50.000 dan pemenangnya nanti akan diumumkan di akun sosial media kita, yaitu di akun Instagram @kbr.id. Jangan lupa di follow terlebih dahulu ya, dan juga NLR Indonesia di follow terlebih dahulu. Nanti kita akan umumkan di sana.
Dan pada akhirnya saya juga mesti undang teman-teman nih untuk yang mengikuti webinar siang hari ini. Bagi para peserta dimohon untuk dapat mengisi link proses yang ada di bawah ini. Ya, yang terlampir ditautkan di kolom chat ya. Untuk link postesnya silakan Anda isi. Dan kepada para pembicara, narasumber, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya sudah berbagi informasi yang sangat luar biasa pada sore hari ini karena keterbatasan waktu. Mungkin masing-masing satu pesan yang ingin disampaikan ya kepada masyarakat luas, kepada teman-teman mahasiswa. Silakan, saya kasih kesempatan 1 menit deh masing-masing deh dari para narasumber, dari para pembicara. Dari Pak Dekan terlebih dahulu atau Pak, silakan. Ya, jadi Pesan atau imbauan yang ingin disampaikan. baik, dari saya dulu Mas barangkali ya. Oke. Barangkali ya. Lawata. Pesan saya adalah untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman media, artinya mari kita sama-sama memberikan informasi yang komprehensif di masyarakat sehingga masyarakat tidak menjadi takut lagi untuk melakukan pencarian pertolongan terkait dengan permasalahan-permasalahan kesehatan yang dia derita, sehingga mereka dengan sadar, sehingga mereka dengan kemampuannya sendiri mereka bisa mencari pertolongan kesehatan terkait dengan permasalahan penyakit kusta. Yang berikutnya untuk media barangkali mari kita berikan informasi yang update, informasi yang menyenangkan, informasi yang menyegarkan untuk masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih percaya diri lagi untuk bisa mengakses layanan kesehatan. Sehingga dengan adanya kolaborasi antara mahasiswa kemudian dengan media, sehingga akan terjadi kolaborasi yang bisa memungkinkan generasi-generasi kita ke depan memandang kusta itu adalah memandang suatu penyakit yang tidak harus ditakuti, bukan lagi penyakit yang harus dijauhi. Itu Mas, terima kasih Mas. Baik, dan berikutnya dari Bapak Dekan Haji Sutangi, silakan. Ada yang ingin disampaikan, imbauan atau pesan? Ya, baik, terima kasih. Mari kita bantu masyarakat dalam penanganan kusta ini. Kita beramal sesuai dari ilmu yang telah kita pelajari di kampus masing-masing, ilmu yang telah kita dapat dari tempat yang lain. Masyarakat masih sangat membutuhkan untuk pertolongan penyakit kusta ini. Tadi dikatakan penyakit ini sudah lama tapi masih tetap ada. Padahal penanganannya sangat mudah. Mari kita bangun. Baik, Pak Denny Surya Dharma. Baik, terima kasih. Wartawan termasuk media di dalamnya adalah mitra untuk menyampaikan informasi yang baik. Mari kita berkolaborasi baik dari pemerintah, dari pihak kampus, ataupun dari mahasiswa yang akan menjadi agen perubahan ke depannya. Yuk kita menulis secara ringan. Mari kita berdakwah secara bil kolam. Saya tunggu tulisan-tulisan menariknya. Mangga untuk nomor saya nanti bisa di-share oleh teman-teman NRN. Untuk yang ingin belajar menulis, mangga secara ringan, dan karena waktu terbatas ya. Kalau kedepannya mangga silakan yang mau berkonsultasi tentang tulis-menulis dan media massa seperti apa itu, mangga silakan. Saya sangat terbuka sekali. Kita tunggu ya tulisannya, kita tunggu pemberitaan informasi yang, sekali lagi, informasi yang benar terkait kusta. Dan saya Rizal Wijaya harus segera pamit dari acara webinar pada sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, salam sehat untuk semuanya, baik kepada para pembicara Bapak Suwata SKM, Wasor Kusta Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, kemudian Bapak Haji Sutangi SKP MKes, di Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Wiralodra Indramayu, kemudian Pak Denny Surya Dharma selaku Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Jaringan Media Siber Indonesia Jawa Barat, dan tentunya tidak lupa kepada seluruh peserta rekan-rekan mahasiswa. Salam sehat dan semangat selalu untuk eliminasi kusta di Indonesia. Saya Rizal, terima kasih, salam. Oke, terima kasih Mas Risa. Mohon live